Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Kurniawan Pulungan dengan NIM 1830304022, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dosen pengampu Bapak Muhammad Fadli MP. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Etika Profesi Pustakawan semester 5, yang dimana di sini saya akan membahas 5 materi, yaitu 1. Pengertian etika dan fungsinya profesi. 2. Kompetensi pustakawan. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemustaka. Yang keempat, keterbukaan informasi. Yang kelima, bentuk sanksi ketika terjadi pelanggaran kode etik. Langsung saja, yang pertama, pengertian etika dan fungsinya pada profesi pustakawan. Apa yang dimaksud etika pada profesi pustakawan? Nah, kali ini saya akan membahas apa itu etika pada profesi pustakawan. Pengertian secara etimologi dan terminologi. Etika berasal dari kata etiquette, bahasa Prancis, yang berarti label atau tanda pengenal seperti pada etiket buku atau label pada barang. Dan kemudian pengertian ini berkembang menjadi semacam persetujuan bersama untuk menilai sopan santun tidaknya seseorang dalam pergaulan. Dan adapun jenis etika atau etiket pada profesi pustakawan yaitu ada 4. Pertama, etiket menerima tamu. Yang kedua, etiket menelpon. Yang ketiga, etiket sosial. Yang keempat, etiket umum dan khusus. Dan adapun fungsi profesi pustakawan ialah 1. Sebagai pedoman bagi semua anggota atau suatu profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya, yang kedua, kompetensi pustakawan, yang dimana pengertiannya ialah kemampuan dasar, sifat, keterampilan, dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang akan berhasil menyelesaikan tugas dan tantangan. Ini adalah segi pengertian apa itu kompetensi. Kompetensi ada 3 kelompok dalam ilmu kepustakawanan. 1. Kompetensi inti, ialah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan, yaitu melakukan pengatalogan subjek, perawatan koleksi, layanan sirkulasi, pencarian informasi, promosi literasi informasi, memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan. Yang kedua, kompetensi khusus ialah merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, yang meliputi merancang tata ruang, melakukan bahan perbaikan, membuat literatur sekunder, melakukan penelusuran informasi kompleks, melakukan kajian perpustakaan, membuat karya tulis ilmiah. Yang ketiga ialah kompetensi teknologi informasi, ialah spesialis informasi yang profesional, pemahaman mengelola data, penggalian pengetahuan, layanan rujukan digital, representasi informasi, distribusi informasi, pemahaman berbasis internet tentang jaringan komputer, akses dan penelusuran multimedia. Selanjutnya, ketiga, hak dan kewajiban pemustaka. Hak pemustaka antara lain 1. Memperoleh layanan dan informasi yang berkualitas. 2. Meminjam koleksi perpustakaan. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Yang keempat, memberikan masukan kepada tenaga perpustakaan untuk pengembangan perpustakaan. Selanjutnya, kewajiban seorang pemustaka ialah 1. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan, mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kenyamanan. Yang keempat, menjaga keselamatan sumber daya perpustakaan.
Berikutnya yang keempat, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi pada abad sekarang itu abad ke-21 memang sudah sangat luas akan adanya informasi karena sekarang teknologi canggih sudah ada, yaitu adanya jaringan HP, komputer dan alat mesin canggih lainnya merupakan merubah dunia ini sekejap akan pada masa sebelum adanya teknologi canggih. Merubah dunia ini ke zaman kemudahan atau serba mudah otomatis. Kemudahan akan lebih diikuti ketimbang dunia zaman sebelum adanya teknologi, informasi dan lain-lain. Tergantung kita si pengelola membawa informasi ke tempat baik atau buruk, hoax atau fakta, negatif atau positif. Selanjutnya yang kelima, bentuk sanksi ketika terjadi pelanggaran kode etik. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi dari norma-norma umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi, dengan kata lain sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas dan merinci ke norma-norma yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat pada dalam etika profesi. Dan adapun sanksi pelanggaran kode etik ialah: 1. Jika kode etik yang dilanggar masih dalam pelanggaran moral, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral berupa celaan dari kelompok atau pihak-pihak terkait. Yang kedua, jika kode etik yang dilanggar telah melewati batas norma moral dan sosial, maka sanksi yang mungkin diberikan adalah sanksi hukum. Mungkin itulah video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebagaimana pantun berkata, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.